Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 05. Anehnya, ketika David Fred meraih karung pasir dengan kedua tangan dan mengerahkan tenaga, dia menemukan bahwa itu tidak seberat yang dia bayangkan, tetapi agak ringan, seolah-olah dia membawa barbel dengan satu tangan. Ini mengejutkan David Fred. Jadi dia dengan ragu melepaskan satu tangan dan meraih sofa lainnya, dengan sedikit keberuntungan, dia bahkan dengan mudah membawa karung pasir ke bahunya. Hah? Aku benar-benar tidak bisa melihat seberapa kuat dirimu. Ding Wei merasa aneh, berbalik dan melihat bahwa David Fred membawa dua karung pasir besar sekaligus, dan dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Karena dia sangat menyadari berat karung pasir, itu bukan sesuatu yang bisa dibawa oleh orang biasa, tapi David Fred mampu mengangkat dua sekaligus, tingkat kekuatan ini benar-benar di luar jangkauan orang biasa. Hei, aku terlahir dengan kekuatan supernatural. David Fred menjawab dengan bangga, dan pada saat yang sama dia diam-diam bersemangat, karena dia tahu bahwa peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba harus berhubungan langsung dengan energi bawaan yang dia kembangkan. Selain itu, David Fred menemukan bahwa kibawaan ini lebih kuat dari yang dia bayangkan, dan itu membuat perubahan besar dalam dirinya dalam waktu singkat. Benar. Kalau begitu ikuti aku ke atas. Ding Wei mengangkat matanya, lalu berbalik dan berjalan ke atas. David Fred juga naik ke atas di belakangnya, dan setelah beberapa saat, dia tiba di pintu masuk suite di gedung tengah tempat Ding Wei tinggal di lantai 7. Ding Wei mengeluarkan kunci untuk membuka pintu, dan membawa David Fred ke dalam ruangan. Begitu dia masuk, David Fred melihat ke rumah Ding Wei. Itu adalah suite dengan 4 kamar tidur dan 2 ruang tamu, dengan luas lebih dari 200 meter persegi, umumnya besar, dan dekorasi interiornya juga sangat bagus. Perabotan dan peralatan listrik semuanya adalah merek kelas atas. Pindahkan karung pasir ke aula di dalam, kata Ding Wei, memimpin David Fred melewati ruang tamu ke aula lain di sebelah. Aula ini lebih besar dari ruang tamu, dan terlihat seperti gym kecil. Ada banyak peralatan olahraga, bahkan boneka kayu, dan sarung tinju. Ada ruang besar di aula. Sudah ada 2 kait besi besar yang tertanam di langit-langit. Ding Wei mengambil kursi di bawahnya, dan berkata pada David Fred, "Bantu aku menggantung karung pasir di atasnya." "Tidak masalah." David Fred berjalan ke kursi, dengan cepat menggantungkan 2 karung pasir besar di kait besi dan menggantungnya. Retak. Begitu karung pasir digantung, Ding Wei menendang salah satu karung pasir dengan tendangan memutar yang indah, menendangnya ke depan dan mengguncangnya dengan keras. "Wow! Kakak Wei, kamu sangat kuat." David Fred tidak bisa menahan kekagumannya. Karung pasir itu beratnya lebih dari 200 kati, dan Ding Wei menendangnya begitu tinggi, bisa dibayangkan kekuatan kakinya cukup menakjubkan. HMPH. Atau apakah menurutmu kakakku bersulam dengan kepalan tangan dan kaki bersulam? Mengapa kamu tidak menggunakan kedua karung pasir ini sebagai hiasan? Ding Wei memutar mata David Fred, yang agak provokatif. Apakah kamu ingin mencobanya juga? David Fred terprovokasi oleh mata Ding Wei, jadi dia berkata, "Kalau begitu biarkan aku mencobanya juga." Setelah selesai berbicara, David Fred memukul karung pasir lain dengan pukulan lurus. Bang! Karung pasir itu mengeluarkan suara teredam yang menusuk, seolah-olah ditabrak dengan keras oleh truk yang berat, sebuah lubang besar pecah di dalamnya, dan pasir di dalamnya terus keluar dari lubang itu. Ya Tuhan! Ding Wei tercengang, matanya yang indah penuh kejutan. Kakak Wei, kualitas karung pasirmu sepertinya tidak terlalu bagus." David Fred tidak percaya bahwa dia memiliki kekuatan yang begitu kuat, jadi dia bergumam. "Omong kosong. Aku membeli karung pasir ini dari nama merek." Ding Wei kembali ke akal sehatnya, dan segera membalas, dan kemudian matanya tertuju pada David Fred. "Apa? Kakak Wei, kamu terlalu memujiku. Aku hanya seorang karyawan dari sebuah perusahaan periklanan. Ahli macam apa aku ini?" David Fred dengan cepat melambaikan tangannya dan menyangkalnya, karena dia masih belum terbiasa dengan kekuatan yang dia dapat. "Kontrol.
HMPH. Jangan menyangkalnya. Ding Wei memelototi David Fred, dan kemudian berkata kepadanya, kakak ingin melawanmu. Ah, lulus? Apa maksudmu? David Fred terkejut. Aku hanya ingin kamu bermain dengan adikku. Ding Wei menjelaskan. Ah, aku tidak bisa. David Fred buru-buru menolak. Berhenti bicara omong kosong, saudari harus melawanmu. Ding Wei memelototi David Fred, lalu mengatakan hal yang sama, jika kamu pria sejati, kamu tidak bisa mengatakan tidak. Setelah mengatakan ini, Ding Wei tidak peduli apakah David Fred setuju atau tidak, berbalik dan berjalan ke ruang ganti di sebelahnya. Brengsek! Sepertinya dia perlu tahu apakah aku pria sejati. David Fred bergumam dengan sedih, dan pada saat yang sama merasa sedikit tidak nyaman. Dia sudah tahu bahwa keterampilan Ding Wei cukup kuat, dia pasti orang yang berlatih seni bela diri sepanjang tahun, dan dia hanya berlatih Tai Yan Zhen Jing selama beberapa jam, dan dia baru merasakan kekuatannya. Telah tumbuh sedikit, dan dia tidak tahu tentang sisanya. Saat ini, Ding Wei sudah keluar dari ruang ganti. David Fred melirik tanpa sadar, dan kemudian pupilnya berubah dengan cepat, karena Ding Wei keluar dengan mengenakan rompi olahraga hitam dan hot pants hitam, dan dia memamerkannya rambutnya diikat menjadi kuncir kuda, yang semakin menonjolkan sosoknya yang panas, ditambah dengan sepasang kaki yang ramping dan panjang lurus, ceka-ceka-ceka. Pakaian Ding Wei sangat menggoda, yang membuat David Fred merasa terburu-buru. Semangat, sekresi hormon dalam tubuh meningkat pesat, kemarahan melonjak, bahkan ada keinginan untuk mimisan. Hei! Apakah kamu sudah cukup melihat, nak? Melihat penampilan David Fred, Ding Wei hanya bisa sedikit tersipu, dan menatapnya lurus. Saudari Wei, kamu jelas-jelas membujuk orang untuk melakukan kejahatan. David Fred hanya bisa menjawab seperti ini. Dan matanya masih tertuju pada Ding Wei, dia bukanlah pria tanpa keberanian, jika tidak, dia tidak akan bisa mendapatkan Alicia Amanda yang merupakan bunga saat itu. Saat berikutnya, David Fred tiba-tiba terkejut, karena dia menemukan bahwa matanya bisa melihat menembus pakaian Ding Wei, dan dia bisa melihat siluet yang sangat indah di matanya. Apa yang terjadi di sini? Mungkinkah mataku bisa melihat melalui rintangan? David Fred sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia hanya merasa otaknya tersumbat, dan dia tidak bisa mengubah pikirannya sekitar. Kamu bocah, kamu benar-benar mencari pertengkaran. Lihat triknya. Ditatap oleh David Fred seperti ini, dan merasakan agresitas dari tatapannya, Ding Wei mau tidak mau menjadi sedikit kesal, berteriak genit, dan langsung pukulan menghantam wajah David Fred. David Fred masih tenggelam dalam keadaan lamban, tapi serangan dari Ding Wei membuat kesadarannya bereaksi, jadi dia tanpa sadar mengangkat tangan kirinya. Bentak! Serangan Ding Wei diblokir langsung oleh David Fred, dan dia dikejutkan oleh kekuatan rebound dan mundur beberapa langkah. Hah? Kamu bilang kamu tidak tahu seni bela diri? Ding Wei bahkan lebih terkejut, karena tadi pukulannya dimaksudkan untuk memberi pelajaran pada David Fred, meskipun kekuatan yang dia gunakan tidak kuat, tetapi kecepatannya sangat cepat, tetapi dia dengan mudah memblokirnya, dan bahkan menjatuhkan dirinya ke belakang. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Saudari Wei, aku benar-benar tidak tahu seni bela diri. David Fred buru-buru membantah, karena meskipun kitab suci Taiyan mencatat seni bela diri kuno yang tidak terpakai, dia tidak punya waktu untuk berlatih salah satu dari mereka. Pukulan Ding Wei sepenuhnya berasal dari reaksi bawah sadarnya. Aku tidak percaya. Ayo lagi. Tapi Ding Wei tidak mempercayai penjelasan David Fred. Dengan gerakan tubuhnya, dia bergegas ke arahnya lagi dengan sepak terjang, mengangkat kaki kanannya, dan menyapukan cambuk tajam ke arah jantungnya. Menghadapi serangan sengit Ding Wei, David Fred panik, tapi tidak bisa membantu mengulurkan tangan kanannya untuk memblokirnya. Bentak! Ding Wei segera merasakan sakit yang membakar di punggung kaki kanannya, dia langsung mengerutkan kening,
mau tidak mau mundur beberapa langkah, dan kemudian tumit kaki kirinya bergesekan dengan treadmill. Tubuh kehilangan pusat gravitasinya dan jatuh ke belakang. David Fred terkejut saat melihat ini, karena dia sudah melihat halter tergeletak di arah jatuhnya Ding Wei. Jika dia jatuh, kepalanya pasti akan terbentur. Jadi David Fred bergegas maju, merentangkan tangannya, melingkarkan lengannya di pinggang Ding Wei, dan menyeretnya ke belakang. Dan Ding Wei diseret ke belakang seperti ini, dan melemparkan dirinya langsung ke pelukan David Fred. David Fred juga mencium aroma samar dari tubuh Ding Wei, dan tidak bisa menahan kegelisahan untuk beberapa saat, detak jantungnya semakin cepat, dan rasa aneh pikiran muncul di benaknya. Pikiran rasanya sangat enak. Dan kejantanan yang tak terlukiskan mengalir ke hidung Ding Wei, dan dia menyadari bahwa dia berbaring di pelukan David Fred, dengan lengan melingkari pinggangnya. "Ah! Lepaskan aku!" Ding Wei membeku dan menjerit. Dengan teriakan Ding Wei, David Fred, yang sedikit gila, tiba-tiba sadar kembali. Kemudian David Fred menemukan bahwa Ding Wei menatapnya dengan tajam, matanya cukup melahap, jadi dia melepaskannya. Tangannya. Oh! Ding Wei jatuh dan duduk di lantai. "Kakak Wei. Sudah larut, aku harus kembali." Melihat ini, David Fred menyadari bahwa dia telah menyebabkan masalah lagi, jadi dia buru-buru berkata, berbalik dan menyelinap pergi. "David Fred, kamu bocah. Kamu, jangan lari. Kembalilah padaku." Ding Wei bangkit dari lantai dan berteriak marah dari belakang. Mendengar suara marah Ding Wei, David Fred tidak berani tinggal, dan dengan cepat menyelinap ke pintu, membukanya, dan berlari menuruni tangga. "Anak ini, aku benar-benar sangat marah." Ding Wei menginjak kakinya dengan marah, memutar matanya yang indah, dan kemudian dia mengingat adegan tadi, dan mau tidak mau tersipu, puci dan tertawa terbahak-bahak. Setelah tertawa, Ding Wei bergumam pada dirinya sendiri lagi, tampaknya David Fred bukan orang yang mudah. Lain hari kita harus mencari tahu lebih banyak tentang dia. Tapi David Fred tidak tahu apa yang dipikirkan Ding Wei. Dia punya sudah berlari ke bawah, dan kemudian menuju ke kediamannya sendiri. Alasan mengapa David Fred tergelincir begitu cepat adalah karena dia khawatir Ding Wei akan benar-benar kesal, dan itu akan menjadi bencana jika dia tidak menyewa rumah. Hal aneh yang terjadi pada matanya tadi, yang membuatnya penuh keraguan tentang dirinya sendiri, jadi dia bergegas kembali untuk memikirkannya. Segera setelah kembali ke rumah sewaan, David Fred menutup dan mengunci pintu, lalu masuk ke kamar tidur. Kemudian, David Fred membuka jendela kamar tidur, memusatkan pikirannya, menggunakan penglihatannya, dan melihat keluar jendela. Segera, David Fred merasakan matanya memanas, dan dia terkejut menemukan bahwa matanya bisa melihat dengan jelas. Lihat semuanya di dalam dan di luar komunitas di luar jendela. Dan selama David Fred memusatkan pikirannya, penglihatannya dapat menembus segala macam rintangan, termasuk orang yang lewat di luar pagar komunitas. Dia juga dapat melihat dengan jelas garis daun di pepohonan, bahkan dia dapat menembus di bawah tanah untuk melihat semut merayap.